adalah anugerah yang patut kita syukuri. Maka, jika kejenuhan datang padamu, segera langkahkan kakimu untuk menikmati pesona alam ciptaannya. Rasa syukurmu padanya akan berujung pada ketenangan hati dan pikiran, memandang pesona alam yang tak pernah berhenti memancarkan kemilau keindahannya. Selamat datang di Kota Pariaman, sebuah kawasan yang memiliki pantai yang cantik dan juga alami. Hari ini saya akan berjalan-jalan mengeksplor beberapa tempat yang ada di sini. Inilah Kemilau Pariaman dari Sumatera Barat untuk Pesona Indonesia. Ada beberapa agenda yang ingin saya wujudkan di Kota Tabu ini, setelah melihat beberapa referensi objek yang bisa kita kunjungi. Nah, saya memilih perjalanan hari ini akan saya mulai dari Pantai Kata. Seru nih, semangat! Bicara tentang laut dan pantai ada banyak di Sumatera Barat. Tapi, pantai yang satu ini punya ciri khas yang berbeda. Pantai ini masih mempertahankan dan menjaga keasriannya. Natural sekali, belum banyak mendapat sentuhan tangan manusia. Di Pantai Kata, ada banyak pohon cemara laut, tumbuh dan tersusun alami. Ini sangat pas sekali di tempat ini karena membuat suasana di pinggir pantai ini menjadi rindang dan sejuk. Untuk menarik perhatian para pengunjung yang datang, batu-batuan yang ditumpuk di dekat jalan hingga menuju pondok anjungan dekat pantai diberi cat berwarna-warni hingga sedap dipandang mata dan menjadi salah satu spot selfie yang menarik dan dicari oleh pengunjung. Hembusan angin laut yang menyejukkan membuat liburan kita semakin nyaman. Dari sejumlah spot yang ada di sini, anjungan dengan view bangunan yang menjorok ke laut jadi tempat favorit saya. Karena cocok untuk merefresh pikiran dari rutinitas harian yang mulai membuat kita jenuh saat pandemi COVID-19 seperti ini. Saat kita melempar pandangan lebih jauh pada area sekitar Pantai Kata ini, maka akan terlihat banyak perahu nelayan. Nah, jika perahu nelayan kebanyakan tidak memperhatikan warna cat yang digunakan, maka pandangan berbeda saat melihat perahu-perahu nelayan di sini. Ada warna-warni indah di tengah lautan itu, menambah kecantikan tersendiri bagi Pantai Kata Pariaman. Ranah Minang, Rancak Bana bukan? Puas menikmati Pantai Kata, saya melanjutkan perjalanan ke Pantai Gandoria. Pantai ini terletak 100 meter dari jantung Kota Pariaman, Sumatera Barat. Sama dengan Pantai Kata, Pantai Gandoria juga mudah diakses dan juga indah. Meski masih dalam suasana pandemi COVID-19, pantai ini tetap ramai kunjungan wisatawan setiap harinya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mencegah penularan COVID-19. Pantai Gandoria punya pasir yang putih. Bagian sepanjang pinggir pantainya juga ditumbuhi pohon-pohon cemara. Jika memandang ke tengah laut, dari pantai ini akan terlihat gugusan pulau-pulau kecil.
Nah, yang menarik perhatian saya di Pantai Gandoria ini terdapat deretan pedagang yang menjajakan makanan ringan khas Pariaman yang menggoda saya untuk menikmatinya. Namanya Sala. Sala bule terbuat dari adonan tepung yang dikasih bumbu rempah daun kunyit, dibentuk bulat-bulat kecil atau ada juga yang sebesar bola pingpong lalu digoreng. Rasanya, yummy. Kulit di bagian luarnya renyah dan isi di dalamnya gurih. Terima kasih, Bu. Tidak hanya menikmati indahnya suasana pantai, tapi di kawasan Pantai Gandoria ini kita bisa menikmati kuliner khas Pariaman yaitu salalawa. Nah, salalawa ini adalah makanan gorengan khas Pariaman di Sumatera Barat. Bentuknya bulat seperti bola dan biasanya isinya terbuat dari teri ataupun udang. Nah, teksturnya di dalamnya lembek dan renyah di permukaan. Sala bule ini juga enak dimakan langsung sebagai cemilan. Selain sala bule, ternyata masih ada variasi sala lainnya. Namanya sala lawa, sala udang, dan sala kepiting. Rasanya pun tak kalah enak. Jadi buat kamu yang mau mampir ke sini, jangan lupa cobain ya. Hai, perjalanan kita hari ini masih berlanjut dan tak jauh-jauh dari pantai. Nah, sekitar 100 meter dari kawasan Pantai Gandoria ada spot wisata yang makin mempercantik tatanan kawasan pantai di kota Pariaman ini. Objek ini sepertinya masih pengembangan dari kawasan wisata Pantai Gandoria, namanya Talau Pauh. Sebab kalau dirunut dari ujung pantai bagian utara sampai ke Pantai Pariaman arah selatan, pemerintah kota Pariaman terus berbenah menyajikan banyak varian wisata. Objek wisata ini terletak di kawasan Waterfront City Kota Pariaman di Desa Pauh, Kecamatan Pariaman Tengah. Sejak berbenah tahun lalu sampai saat ini, kunjungan wisatawan dalam maupun luar negeri relatif ramai terutama pada akhir pekan. Rata-rata ratusan orang singgah ke Talau Pauh karena letaknya yang masih di kawasan wisata Gandoria. Oh ya, saya mau cerita nih. Pada awalnya, Talau ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk beternak ikan dan wisata air biasa. Dan kawasan ini awalnya masih alami. Namun seiring tujuan pemerintah kota Pariaman yang ingin menjadi destinasi wisata, kawasan Talau dirasakan akan memberikan dampak positif yang besar bagi kemajuan pariwisata. Ditambah lagi sering meningkatnya kunjungan wisatawan ke kota Pariaman. Talau Pauh ini merupakan salah satu objek baru yang berkonsep kota tepi air. Di sini banyak spot pengunjung untuk bersuah foto. Seiring dibukanya Talau untuk umum, wajah Talau Pauh ditata baru dan hits. Jalur pejalan kaki disediakan. 2 jembatan penghubung yang panjang dibangun dengan pembatas pagar Talau yang aman bagi pengunjung, menjadikan tempat ini sangat layak untuk dikunjungi. Puas berselfie ria? Kini saatnya menyaksikan aksi anak-anak muda bermain papan selancar. Nah,
Pantai Sunur di Pariaman bagian selatan ini adalah tempatnya. Pantai ini menarik perhatian saya karena di sini kita dapat melihat berbagai macam aktivitas bermain dengan ombak. Pantai Sunur punya karakter yang unik. Bibir pantainya menjorok hingga ke tengah sehingga sangat cocok untuk peselancar pemula bermain di sini. Bermain papan seluncur memang tidak semudah yang kita lihat dan kita bayangkan. Berselancar membutuhkan kecerdikan, keseimbangan, dan keberanian yang menyatu menjadi satu keindahan di permukaan air laut. Di sisi lain Pantai Sunur, saya melihat ada dua pemuda yang sedang latihan silat. Silat atau disebut silek di Sumatera Barat memang menjadi bagian dari kegiatan keseharian anak-anak muda di sini. Saya jadi penasaran nih, mau belajar gerakan silat. Tidak hanya kaya dengan potensi alamnya, Kota Pariaman juga kaya dengan adat dan budayanya. Buktinya, silat Sunda masih dilestarikan sampai saat ini. Aliran silat tradisional Sunur merupakan salah satu kebanggaan sekaligus aset berharga non-benda yang pernah dimiliki oleh Nagari Sunur sampai hari ini. Selain berfungsi untuk membela diri, silat ini berperan dalam pembentukan moral manusia. Karena di dalam silat Sunua banyak petuah-petuah Minang yang mengandung arti yang sangat dalam. Dengan alasan inilah masyarakat Nagari Sunur terus berupaya untuk bisa melestarikannya, terutama tentunya di kalangan generasi penerus dan generasi muda lainnya. Sebelum melanjutkan perjalanan saya mengeksplor keindahan alam Kota Pariaman, saya mau singgah dulu nih ke Nagari Pakasai Padusunan. Di sini saya ingin merasakan sensasi menikmati santap siang dengan pemandangan alam dikelilingi oleh suasana sawah yang membentang luas. Namanya Pondok Lasuang. Rumah makan ini menyediakan berbagai macam menu khas Sumatera Barat. Gak akan rugi karena semua yang enak-enak ngumpul di sini. Ada talua barendo, dendeng lambok lado hijau, randang paku yang sangat legend dan susah ditemui di rumah makan Padang manapun, dan masih banyak menu lagi. Semuanya menggoda selera saya. Yuk cobain! Sajian khas dari rumah makan ini adalah talua barendo, yaitu telur yang diaduk dengan bumbu masakan, lalu didadarkan dengan cara khusus sehingga menghasilkan telur yang menyerupai bentuk renda. Nah, selain talua barendo, sajian andalan dari rumah makan ini ada telur puyuh, ada ikan bakar, ada dendeng lambok, dan ada ikan gulai. Nah, tapi yang paling menarik perhatian saya itu adalah telur barendo. Wah, sensasi aromanya bikin aku lupa nih sama masakan lain.
Destinasi saya selanjutnya mengeksplor pulau-pulau kecil di Pariaman. Pulau pertama yang kita tuju adalah Pulau Kasya. Pulau Kasya posisinya ada di paling utara kota Pariaman. Pulau ini terbilang unik karena memiliki hamparan pasir putih yang sangat bersih dan bisa dicapai dengan cukup mudah. Tempat wisata di perairan Pariaman ini juga terbilang asri dan alami. Belum banyak orang yang mengakses pulau ini sebagai pulau wisata. Namun tidak tertutup bagi mereka yang ingin melakukan penelitian di pulau ini setelah mendapatkan izin dari pemerintah kota Pariaman tentunya. Nah, keunikan lainnya di sini, pulau ini tergolong pulau kecil yang tidak berpenghuni, sehingga Anda akan merasa seperti datang ke pulau pribadi. Pulau Kasya berada di area laut yang tenang dengan ombak yang tidak begitu besar. Jadi, kita akan sangat aman berkegiatan di pulau ini. Biota laut yang ada di Pulau Kasya sangat lengkap dan airnya jernih. Keindahan bawah lautnya terlihat dari permukaan. Cantik sekali. Nah, kebetulan saya bertemu dengan Uda Jody di pulau ini. Uda Jody ini adalah salah seorang pemerhati penyu. Halo Uda. Oh iya, Dek. Udah di sini tempat konservasinya penyu ya udah? Iya, ada bisa dibantu. Boleh nggak aku lihat penyunya udah? Wah, dan sekarang di sini kan sebenarnya konservasi penyu itu untuk telur penyu yang mau menetas. Tapi sekarang udah nggak ada telur lagi, yang ada cuma penyu yang udah menetas. Jadi yang ada di sini anak penyu, tukik namanya. Oh gitu. Ya, dan kebetulan di sini juga tempat navigasi. Ada menara suar yang malam nanti lampunya akan hidup, itu petanda buat nelayan biar nggak nabrak pulau. Oh jadi gitu. Kalau aku lihat penyu yang udah menetas itu boleh nggak? Boleh atau sekalian mau lepas? Ya mau. Ayo. Di tempat wisata di Sumatera Barat ini juga ada sebuah mercusuar. Tingginya sekitar 40 meter saja. Mercusuar ini berfungsi sebagai menara penunjuk arah untuk perahu dan kapal-kapal di sekitar perairan Pariaman dan Padang Pariaman, termasuk perahu pengirim berita cuaca ke pos Dinas Perhubungan Laut. Jadi Chen, ini penyu tukik ketika dilepas ke habitatnya, untuk kemungkinan hidupnya itu sangat kecil karena dia adalah sasaran empuk dari predator-predator laut kayak kepiting, kayak predator pemangsa dia lah kira-kira. Burung ya kayak gitu. Jadi buat kemungkinannya dari 1000 dilepas mungkin 1%-nya mungkin yang bisa ya sangat kecil sekali. Dan keunikan dia juga tukik ini dilepas, dia itu selama 25 tahun itu ngelilingin dunia dan dia akan kembali ke tempat di mana dia dilepas untuk bertelur. Gitu. Itu dia. Ya mari kita lepas Chen. Ayo kamu lepas. Aku juga mau lepas nih. Iya. Nah, dari perjalanan saya beberapa hari ini di Pariaman, saya semakin yakin ada banyak pulau dan pantai indah yang sangat layak dikunjungi di Pariaman ini. Salah satunya adalah Pulau Angso Duo. Saya tertarik datang ke Pulau Angso Duo ini karena membaca banyak artikel maupun melihat di media sosial foto-foto dengan latar belakang cantik di Pulau Angso Duo ini. Dari pusat kota Pariaman, Angso Duo sebenarnya tidaklah jauh, hanya berjarak kurang lebih 15 menit. Keindahan yang ditawarkan di sini sungguh mempesona. Jadi rugi sekali kalau ke Pariaman tak mampir ke pulau ini. Hamparan pasir putih yang halus serta deretan pohon kelapa menambah sejuk suasana di Pulau Angso Duo.
Selain itu, fasilitas yang ada di Angso Duo pun terbilang lengkap. Selain ada penginapan, ada juga musola, tempat bilas, kamar mandi, dan beragam wahana permainan air. Beberapa jam di Pulau Angso Duo, saya memilih menikmati pemandangan yang ada sembari mensyukuri nikmat Tuhan yang luar biasa. Karena hari sudah mulai malam, maka saya memutuskan untuk menginap di Pulau Angso Duo dan melanjutkan perjalanan saya esok hari. Pulau berikutnya yang ingin saya datangi di Pariaman ini adalah Pulau Bando. Nah, di sini saya ingin menyaksikan KMPP Komunitas Merah Putih Pariaman yang akan menggelar ekspedisi Merah Putih 3. Ekspedisi ini berbentuk upacara bendera di bawah laut. Wow, luar biasa. Saya beruntung bisa ikut menjadi saksi dalam satu event langka ini. Pengibaran bendera merah putih di dalam laut ini dilaksanakan di Taman Wisata Perairan TWP Pien, tepatnya di kawasan Pulau Bando. Pengibaran bendera di dalam laut dilakukan oleh 17 penyelam yang terdiri atas unsur pemerintah, komunitas, dan peserta yang ikut dari Provinsi Sumatera Barat pada hari Sabtu 15 Agustus lalu. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-75 Republik Indonesia, serta mempromosikan objek wisata bahari yang ada di Kota Pariaman. Nah, kerennya lagi, pengibaran bendera bawah laut itu juga seiring dengan pengibaran logo 58 tahun TVRI, Televisi Republik Indonesia. Pariaman dengan segala keindahannya takkan pernah habis untuk diceritakan. Pesonanya menantimu untuk memulai petualangan. Sampai jumpa di Pesona Indonesia selanjutnya.